Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Ramadan bersama Wijah TV. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang silaturahmi. Kalimat silaturahmi akan populer dan sering kita dengar pada saat Idul Fitri, 1 Syawal. Orang-orang biasanya saling mengunjungi keluarga, berjabat tangan, berpelukan, dan saling bertemu. Mereka menyebutnya itu adalah silaturahmi. Apakah betul silaturahmi itu seperti itu? Tidak salah memang mengartikan silaturahmi hanya dengan berjabat tangan, hanya dengan bertemu saja. Karena itu juga bagian dari silaturahmi. Namun silaturahmi adalah bahasa hadis. Silaturahmi adalah syariat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan silaturahim atau silaturahmi dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar itu dalam surat Ar-Ra'd. Banyak dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Para ulama sepakat tafsir dari surat Ar-Ra'd ayat 21 itu adalah tentang silaturahim atau silaturahmi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina walladina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusholat. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan. Para ulama sepakat ayat ini adalah syariat tentang silaturahim. Makanya untuk memahami definisi atau takrif atau hakikat dari silaturahmi atau silaturahim itu, kita perlu melihatnya. Kita perlu memperhatikan dari berbagai sisi. Secara bahasa, silaturahmi atau silaturahim itu terdiri dari 2 kata. Silah dan rahim. Agar mudah orang Indonesia yang asalnya silatu dan rahim itu menjadi silaturahmi. Tidak jadi masalah.
mau silaturahmi atau silaturahim, maknanya sama. Dalam bahasa hadis itu silaturahim. Silatu artinya hubungan. Silah itu yang menyampaikan, yang menghubungkan. Rahim itu adalah wadah, tempat keluarnya anak. Jadi yang disebut dengan silaturahim itu kalau dilihat dari segi bahasa adalah hubungan kerabat keluarga, hubungan kasih sayang sesama kerabat keluarga, baik itu keluarga mahram ataupun bukan. Yang jelas nasab yang ada hubungannya, baik nasab hubungan darah ataupun karena pernikahan. Pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah. Jadi secara istilah, hakikat dari silaturahim itu adalah intinya hubungan baik dengan keluarga, nasab ataupun akibat pernikahan. Pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, namun para ulama mengglobalkan makna silaturahim ini bukan hanya tentang hubungan kerabat keluarga, tapi di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa silaturahim itu adalah menyampaikan kebaikan semaksimal mungkin dan menolak kejelekan semaksimal mungkin. Seluruh kemampuan diberikan untuk menyampaikan kebaikan dan untuk menolak kejelekan. Itu disebut silaturahim secara umum. Secara syar'i para ulama sepakat dengan definisi itu. Tapi kalau kita lihat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu lebih pada silaturahim itu kepada keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala ta'allamu min ansabikum matasilu nabihi arhamakum fa inna silatarahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansatun fil asari. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, pelajarilah tentang nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Karena sesungguhnya silaturahim adalah kecintaan terhadap keluarga, penyebab banyak harta dan bertambahnya usia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini jelaslah bahwa silaturahim yang menyebabkan panjang usia kebaikan. Silaturahim menyebabkan tersambungnya antara hubungan keluarga. Silaturahim menyebabkan bertambahnya harta, banyaknya harta menjadi penyebab. Silaturahim yang mana? Silaturahim kepada keluarga nasab. Karena diawali hadis ini dengan kalimat, pelajarilah oleh kalian nasab-nasab kalian. Karena menyambungkan silaturahim artinya menyambungkan kebaikan dengan nasab keluarga itu menjadi penyebab banyaknya harta, menjadi penyebab banyak panjangnya umur kebaikan, bertambahnya usia kebaikan. Pemirsa Wijah TV yang dirahmati Allah, jadi jelaslah bahwa hakikat silaturahmi kalau kita perhatikan hadis ini adalah bagaimana kita menyambungkan kebaikan yang intinya dengan keluarga, dengan kerabat, baik kerabat nasab ataupun kerabat karena pernikahan. Bisa jadi banyaknya harta yang ada pada kita itu karena
kita bersilaturahim kepada keluarga. Bisa jadi orang mengenang kebaikan kita itu karena kita menyambungkan silaturahim. Atau sebaliknya, bisa jadi kurangnya harta yang ada pada kita itu karena kita kurang bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga kerabat kita. Jadi ingatlah, hakikat silaturahmi yang sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik terutama dengan keluarga. Insya Allah dengan itu semua Allah akan menjadikan kita yang banyak harta, karena Rasulullah menyatakan bahwa silaturahim adalah penyebab banyaknya harta dan bertambahnya usia kebaikan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita sekuat tenaga sanggup menyambungkan silaturahim terutama dengan keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, kakak kita. Kita bantu mereka dengan segala kebaikan, dengan upaya yang semaksimal mungkin. Insya Allah balasannya dari Allah adalah bertambahnya harta, bertambah banyaknya harta, dan dipanjangkannya usia kebaikan kita. Aqulu qauli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.